Jadi aku itu siang hari waktu itu aku pas siram-siram, aku menemukan eh, seperti kerang ya. Nah, kerang tersebut itu setelah tak perhatikan itu kok ini ya. Jadi seperti simbol jantung ya. Seperti jantung. Nah, itu aku teleponan sama adikku. Mas Agus sama Mbak Midil yang ada di Jakarta ya. Nah, ini videonya waktu ngambil ini ya, ngambil kerang yang seperti jantung ya. Ini kan seperti jantungnya ayam. Tuh, jantungnya ayam. Kilo kilo, aku nemu iki lho. Iki lho kerece. Koyok jantung, koyok mahkota. Iki yang apa nih kuwi? Tanggal piro til? 10 Maret 2025 dino Senin menemukan simbol koyok mahkota, koyok jantung, koyok apa iki? Ya kursi tok iki lho ora nek liyane kok. Sesuk Super Semar, urung tak upload. Bari kita upload. Karena di sini kita sambil kerja, sambil aktivitas ya. Jadi nyambi. Kemarin aku masih repot, Mas Agus pergi sendiri ke sumur Kompan ya, sumur Kompo. Nah, di sana itu kemudian mengambil satu batu yang tadi diselipkan di pohon itu tadi loh. Karena saya masih repot, dia ngambil satu batu, kemudian diselipkan dulu di pohon waru tersebut ya. Ya, ini videonya waktu pengambilan. Jadi memang begitu, kita ini baru nyantol atau baru nyambung atau baru ngeh bahwa kita ini mengumpulkan daun ranting pohon kering itu salah satu maknanya adalah mengumpulkan serpihan-serpihan atau bagian-bagian tubuh dari ibu bumi yang terpencar ya, dan dalam kondisi rusak untuk saat ini karena sudah beribu-ribu tahun ya, mungkin berabad-abad ya, dari masa peradaban awal terciptanya alam semesta ya, dari mulai awalnya bibit kawite terciptanya alam semesta sampai sekarang. Jadi tugas kita itu mengumpulkan serpihan-serpihan atau potongan-potongan tubuh bumi, ibu bumi. Itu potong-potongannya apa aja ya, semua onderdilnya tubuh bumi ya, seperti tubuh kita ya, ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, ada ginjal, ada hati, di mana itu ternyata perjalanan kami di bawah sudah tak upload di bawah. Dulu belum nyambung, belum engah kalau tujuannya ke sini. Dulu menemukan simbol seperti hati gitu ya. Wah, ini bentuknya seperti hati, ada kaitannya dengan Majapahit, apa Jajaran, cuma begitu aja.
Kemudian kita temukan juga simbol paru-paru, ginjal, itu simbolnya seperti buah jambu mente ya. Itu ya kita pikir ini adalah kunci, karena bentuknya seperti kunci, ini adalah kunci dari Gapura Utara begitu. Nah ternyata setelah kita gali sekarang ini barulah kita itu tahu, kita itu oh ini toh maksud dan tujuannya. Karena apa? Kok kita dikasih tahu kuncinya paru-paru, kuncinya udara, kuncinya api, simbol dari api dunia, simbol dari udara alam semesta, simbol dari kunci angin dan lain sebagainya ya, kunci air, kunci tanah semua. Terus kok ada bagian-bagian tubuh seperti hati, kunci paru-paru, sekarang ini kunci ginjal, lagi sejane maknanya opo. Lah ternyata itu kesimpulan sementara kami mengumpulkan daun ranting pohon kering itu dimaknai sebagai mengumpulkan mengumpulkan sejarah yang hilang atau sejarah yang sudah dikaburkan ya oleh oknum-oknum tertentu, atau mungkin hilang karena suatu bencana atau apapun yang terjadi, kemudian memerlukan satu sosok pewaris yang nanti akan mengungkap semua itu, yang disebut dengan peradaban lama yang sudah hancur. Nanti akan muncul kembali peradaban baru atau ditemukannya kembali terkait dengan Atlantis dan Lemuria yang hilang, Majapahit atau Pajajaran yang hilang, itu kalau versinya Indonesia ya. Lalu 12 suku Yahudi yang hilang, suku Austronesia atau apa itu, kemudian ada kaitannya dengan keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub ya, ada kaitannya dengan Bani Israel yang asli yang hilang ya. Nah ternyata itu seperti itu maknanya ya. Satu, mengumpulkan sejarah, yang kedua itu mengumpulkan serpihan-serpihan dari jagat besar ya, jagat gede ya, jagat gede. Dan ya kan ada jagat alit dan jagat gede. Kalau jagat gede itu adalah alam semesta ini ya. Kalau jagat alit itu kan tubuh manusia. Itu disimbolkan dengan mengumpulkan bagian-bagian atau alat-alat vital dari ibu bumi ya. Jadi ada jantung, ada paru-paru, ada ini, kemudian nanti kita temukan semua ya, kita ambil kuncinya. Nah di situ kan ada simbol-simbol kerusakan-kerusakan ya. Nah, itu menyimbolkan bahwa alam semesta itu adalah merupakan satu rangkaian ya, satu rangkaian yang dulu diciptakan oleh yang dimaksud dengan kita kan versinya lain-lain ya, mohon maaf ya, tidak bermaksud untuk menyinggung suatu agama dan kepercayaan apapun. Ini berdasarkan daun ranting pohon kering kami, bahwa awal penciptaan dari alam semesta itu ya ada satu grup di situ yang menciptakan ya, terkait dengan kisah bangsa Sumeria ya, itu ada kaitannya dengan kisah Anunnaki, bisa dilihat di YouTube ya, awal penciptaan manusia dan peradaban dunia. Di situ melibatkan alien dan lain sebagainya. Lah itu siapakah sebenarnya beliau-beliau itu yang itu disusun sedemikian rupa. Nah itu untuk saat ini kondisinya kan sudah rusak dan diperlukan suatu tangan-tangan ya, tangan-tangan terpilih untuk memperbaikinya ya, para satria-satria dan Sri Kandi Nusantara. Jadi untuk memperbaiki alam semesta ini lah, yang jelas ya sang pewaris dan yang sefrekuensi ya, wadahnya itu sefrekuensi dengan wadah para leluhur tersebut. Atau di sini ada kaitannya dengan sinar biru ya, cahaya biru, sinar biru, makhluk bercahaya di sini ya. Nah siapa beliau, kembali lagi ya, tunggu aja nanti waktunya. Sekali lagi kita hanya sebagai pengumpul daun ranting pohon kering ya, kemudian pengambil simbol dan kuncinya saja, itu aja ya. Nah nanti untuk selebihnya ya kepada beliau sang terpilih atau sang maestronya nanti ya, 1001 perjalanan. Jadi di situ ada bagian-bagian
rangkaian ya, seperti rangkaian tubuh manusia, tubuhnya bumi, ibu bumi itu. Nah, rangkaian-rangkaian itu sekarang itu sudah rusak. Sudah rusak menuju kalau tidak diperbaiki akan bisa menjadi kehancuran atau yang kita sebut dengan musnahnya alam semesta dan isinya nanti kalau tidak diperbaiki dari sekarang ya. Nah, karena leluhur ini yang membuat ini ya, alam dan leluhur ini yang membuat ini, alam, leluhur dan Tuhan ya, yang membuat ini tidak ada ya, maksudnya tidak ada itu meninggal ya. Jadi tidak bisa secara langsung di situ memperbaiki, karena kalau memperbaiki kan harus berhadapan dengan sesuatu yang nyata di sini. Contohnya menggunakan alat itu kan juga harus ada tangan-tangan yang atau sosok yang benar-benar memegang alat tersebut untuk memperbaiki. Ya, entah itu melalui apa kita tidak tahu. Jadi memerlukan sosok-sosok terpilih atau wadah-wadah baru yang nanti dituntun oleh alam leluhur dan Tuhan ini untuk memperbaiki alam semesta tersebut melalui gardu-gardu induk yang sudah disimbolkan kepada kami ya melalui daun ranting pohon kering itu tadi, di mana jantung, di mana paru-paru, di mana ini. Nah, ini nanti untuk kita perbaiki induknya, karena kalau seluruh alam semesta induknya ini sudah dipegang, otomatis memperbaikinya, namanya memperbaiki kan mesti dari gardu induknya dulu, karena ini satu rangkaian ya, inilah nanti yang disebut dengan pemegang cakra ya, cakra langit dan cakra bumi. Ini ada kaitannya dengan pemegang cakra. Makanya nanti kan kalau dalam ramalan Prabu Siliwangi dan Jayabaya Sutaronggo Warsito itu kan dibilang nanti beliau ini bisa mengendalikan alam semesta. Ya karena beliau memegang kunci-kuncinya ini nanti. Kunci-kunci dari alam semesta. Jantungnya alam semesta di mana, lambungnya di mana, ininya di mana, udah dipegang semua. Kunci udara di mana, kunci api di mana, kunci ini di mana. Ya ini nanti satu sosok, siapa beliau ya tidak tahu kita ya. Ya satu sosok ini nanti yang nanti sebagai sang maestro atau yang kepatah untuk mengendalikan ini semua. Ya mengendalikan, bisa menghancurkan, bisa mengendalikan, juga bisa memperbaiki, memelihara, menghancurkan dan memperbaiki. Menghancurkan ya gampang. Seandainya itu nanti beliau yang mau menghancurkan, karena di situ sudah pegang kunci-kuncinya. Kunci api di sini, aku mau menghancurkan api dunia. Seandainya ya begitu, ya gampang bagi beliau nanti karena sudah kepatah di dalam tubuh beliau ini ada satu energi yang maha dahsyat ya. Energi cahaya biru yang disebut cahaya biru ya di sini terkait dengan energi listrik dan magnet alam semesta. Yang pertama, yang awal ya, tangan awal ya. Jadi yang nanti disebut kalau kerajaan ya darah biru. Kita nggak bisa urai di sini ya. Apa kaitannya dengan cahaya biru dan lain sebagainya, karena panjang uraiannya. Nah, ini sebagai arsip saja. Kita hanya pengambil ya, pengumpul daun ranting pohon kering. Mengambil simbol-simbol dan kunci-kuncinya saja. Nah, nanti untuk beliau kita tunggu saja waktunya tiba ya, siapa beliau pemegang kunci itu nanti. Kita ini hanya sebagai lambang atau simbol aja dari perjalanan beliau. Ini loh yang beliau lakukan sekarang ini sejauh ini begitu. Jadi ini pengumpulan serpian-serpian dari jagat besar ya, jagat gede ya, atau alam semesta, seperti jantung alam semesta, paru-paru alam semesta dan lain sebagainya, kunci angin, kunci api, kan sudah tahu apa di bawah ya. Seperti orang gila kita ya, silahkan mau dianggap gila silahkan, tapi ya memang seperti itu tugas yang harus kita lakukan ya. Enak masanya ya, turut kali ya, lewat kali, lewat gunung dari tempat A ke tempat B seperti itu. Video-video ada semua. Enak memang, nggak enak ya. Kita ini sebenarnya nggak mau, tapi ya tugas kita harus kita selesaikan. Secara tidak langsung kita dituntut untuk itu. Cari dari tempat A, ambil dari tempat B berdasarkan isyarah, berdasarkan ini yang kita lihat ya. Sekali lagi, yang percaya silakan, yang nggak percaya silakan ya, skip aja atau anggap aja ini sebagai intermezzo ya. Karena lain orang itu punya pendapat yang berbeda-beda. Sampean punya pendapat begini, saya punya pendapat
begini ya, yaitu urusan masing-masing nggih. Jadi ini yang kedua mengumpulkan daun ranting pohon kering itu adalah mengumpulkan serpihan-serpihan dari jagat gede. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan serpihan-serpihan dari jagat alit. Jagat alit itu jagat manusia ya, tubuh manusia. Disimbolkan dengan mengumpulkan serpihan-serpihan atau potongan-potongan tubuh dari yang sering saya sebut di situ Prabu Boko ya, yang sudah dipenggal kepalanya, atau juga ada kaitannya dengan Pangeran Husain ya. Kalau dalam Islam itu cucu Nabi Hasan dan Husain yang dalam kisah Karbala dipenggal kepalanya itu. Kalau dalam kerajaan ya ada kaitan dengan Minak Jinggo, ada kaitannya dengan, kalau wayang itu ya Ganesha, kalau Ibrahim, Nabi Ibrahim itu juga ada kaitannya dengan Nabi Ismail yang dipenggal kepalanya ya. Kemudian ada kaitannya dengan Sarip Tambah Oso kalau di masa pahlawan zaman-zaman sekarang ya. Ada kaitannya dengan siapa itu? Kalau Mataram itu kisah Putri Pembayun dan Ki Ageng Giring apa Ki Ageng Mangir itu ya. Itu kan juga dibenturkan di batu gilang, kemudian makamnya kan dipisah jadi dua. Ya kepalanya sendiri, badannya sendiri. Sama ini. Jadi mengumpulkan serpihan-serpihan jagat alit atau simbol dari tubuh manusia itu mengumpulkan tubuh-tubuh, potongan-potongan tubuh ya, serpihan-serpihan tubuh dari yang disimbolkan di situ adalah Prabu Boko. Prabu Boko kan bapak Roro Jonggrang ya. Tapi di Ponorogo kan, aku bilang ini pancen ada di Ponorogo karena rogo itu raga. Kembali lagi raga. Ponorogo. Barang wadi, jadi pramono ya, pramana dan raga. Jadi Ponorogo itu berasal dari kata pramana dan raga. Pramana itu barang permono itu wadi, itu barang tersembunyi atau barang rahasia atau barang vital ya. Dan raga, jadi raga atau kekuatan atau raga dan kekuatan ya. Jadi adalah raga atau tubuh ya, raga itu tubuh yang mengandung kekuatan rahasia atau kekuatan yang sangat tinggi yang dirahasiakan, rahasia atau bisa juga dirahasiakan atau bisa belum diungkap ya. Jadi ini adalah suatu tempat yang dimana di situ ada simbol raga Ponorogo, raga atau tubuh dari barang wadi atau permono atau barang yang sangat vital ya, yang sangat penting ya, yang mempunyai kekuatan yang maha dahsyat, yang maha tinggi, yang sangat dirahasiakan atau masih terrahasiakan atau belum diungkap atau memang sengaja dirahasiakan ya. Ini terkait dengan kekuatan inti alam semesta atau awal penciptaan dari alam semesta ya, dan isinya yaitu nanti terkait dengan energi listrik dan magnet dari alam semesta, energi dari segala sumber energi inti atau energi pertama kali yang nanti kita sebut dengan Tuhan, begitu ya. Jadi ada tiga makna pengumpulan daun ranting pohon kering kami. Yang satu tadi itu mengumpulkan sejarah yang hilang, yang kedua itu mengumpulkan jagat besar dengan simbol dari serpihan-serpihan tubuh dari ibu bumi ya, dan Bopo Angkoso yang nanti kerusakannya itu nanti diperbaiki untuk menghindari pemusnahan alam semesta atau kiamat ya, biar alam semesta tetap berkembang dan menuju peradaban baru yang Kemari Palo Jinawi ya. Jadi nanti di situ ada ya rumah baru, simbol rumah baru nanti ya. Nah sekarang kan sudah mulai ada ada bencana-bencana ya, itu adalah salah satu dari upaya-upaya leluhur ya. Sebenarnya itu upaya leluhur alam dan Tuhan ya, melalui tangan-tangan sang terpilih tersebut untuk melakukan sedikit demi sedikit mencicil ya. Seharusnya itu kan meledak, diibaratkan meledos, itu meledosnya besar ya. Kalau tsunami ya tsunaminya besar. Kalau gunung meledos ya meledosnya besar. Tapi ini dicicil sedikit demi sedikit, digembos sedikit demi sedikit untuk mengurangi Untuk mengurangi meledosan atau penghancuran yang
lebih besar lagi dengan korban yang banyak. Jadi sedikit demi sedikit di sini dibledoske, di sini dihancurkan sedikit, di sini dibikin tsunami kecil biar nggak terjadi tsunami yang lebih besar gitu loh. Mengurangi efek dari tsunami yang besar. Lempeng sini digerakkan sedikit, nanti lempeng sana digerakkan sedikit. Begitu ya. Itu sebenarnya melalui tangan-tangan beliau sang terpilih. Cuma beliau ada di belakang layar mungkin. Ya kalau orang-orang biasa yang nganggapnya ya ini ya karena alam semesta, ini adalah dari Tuhan begitu. Tapi sebenarnya itu adalah tidak lepas dari campur tangan tangan dari sang terpilih ya. Itu mencabut-cabut kunci-kunci sedikit demi sedikit. Ya gimana lagi, memang itu harus dilakukan walaupun ada korban nyawa, daripada nanti menimbulkan suatu bencana yang besar atau suatu ledakan yang sangat besar, ibarat ban itu digembos sedikit sini nah nanti tidak meledak semuanya. Jadi gembosnya, meledaknya sedikit-sedikit daripada meledaknya dar tapi korbannya banyak. Sini digembos sedikit, sana digembos sedikit begitu. Tapi di belakang layar ya, pengetahuan kita seperti itu. Ya mungkin ini dianggap gila ya silahkan ya. Kemudian yang ketiga tadi adalah mengumpulkan serpihan-serpihan jagat alit atau manusia dengan simbol serpihan-serpihan dari tubuh Prabu Boko ya. Dengan maksud apa? Dan maksud apa ya? Ya ini nanti ada video selanjutnya ya tentang pengumpulan tubuh Prabu Boko atau Ratu Baka. Baka itu aslinya kan Mekah yang asli ini nanti ya ada di sini. Mekah yang asli, Baka, Ratu Boko, Baka. Mekah kan disebut Baka. Nah, kenapa di sini di Ponorogo ada situs kepala Prabu Boko? Nah, itu sebenarnya siapa? Nah, itu tugas kita, tugas kami mengumpulkan daun ranting pohon kering begitu ya. Nanti kita kumpulkan itu serpihan-serpihan itu kita kumpulkan, jantungnya di mana, tangannya di mana, itu kan sudah ketemu ya. Untuk tangan sama itu ada kunci roh apa itu kan videonya di bawah. Tubuhnya di mana, kepalanya di mana ada ya. Nanti untuk pengumpulan tubuh dari Prabu Boko, simbol-simbolnya nanti kita upload ya. Belum selesai ini. Tadi masih baru kita lakukan pengambilan 5 simbol 5 dari alat vital ya, alat vital Prabu Boko ya. Nah ini nanti suatu saat dikumpulkan ya, dijadikan satu, dirangkai ya. Mungkin nanti ada pengulangan sejarah Nabi Isa yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Ini kelanjutan video dari penelusuran kami tentang kunci jantung ya, jantungnya alam semesta atau ibu bumi. Tanggal 13 Maret 2025 malam Jumat. 2 hari ini kita mendapatkan istaroh jantung atau sumur kompan. Dimana kemarin aku di belakang rumah waktu siram-siram air itu mendapatkan satu kerang yang aku perhatikan mirip seperti jantung, juga mirip seperti mahkota ya, tapi kok cenderung ke arah jantung. Kemudian kita diisyaratkan melalui mimpi kita itu tentang sumur ya, sumur di mana ada kaitannya dengan sumur kompo atau sumur kompan. Kemudian setelah kita gali-gali, kita pelajari di situ, kita padukan antara apa yang aku temukan, yaitu kerang yang menyerupai jantung dan sumur kompan. Itu setelah kita padukan, kita tarik kesimpulan itu artinya adalah jantung ya, ada mengarah ke sistem jantung ya, atau peredaran darah, di mana setelah kita gali, kita pelajari, leluhur ini mau memberitahu kita bahwa ternyata semakin kesini kita ini diarahkan kepada teknologi ya. Ternyata ini adalah leluhur ini mau menuntun kita ke arah awal penciptaan dari alam semesta dan isinya ya.
terkait dengan bangkitnya kembali bangsa Atlantis yang hilang yang tinggi dengan ilmu teknologi, kemudian bangsa Lemuria yang hilang, yang terkait dengan peradabannya yang sangat tinggi, ya, spiritualnya yang sangat tinggi, Pajajaran dan Majapahit yang hilang, kemudian 12 suku Yahudi yang hilang, kemudian Bani Israel ya asli ya yang hilang. Jadi terkait dengan negeri Sabah, istana Belkis dan Sulaiman ya, intinya adalah terkait dengan awal peradaban manusia atau awal dari penciptaan manusia dan alam semesta. Untuk menelusuri tentang alam semesta ya, ternyata leluhur ini mau memberitahu kita bahwa sebenarnya alam semesta ini tersusun seperti susunan tubuh manusia ya. Makanya kita sebut di sini panter sesuai dengan kata ponorogo. Ponorogo itu adalah suatu barang, suatu permana atau permono atau barang wadi. Raga itu adalah ya raga atau tubuh. Makanya ini adalah ponorogo itu adalah suatu raga atau tubuh yang sangat rahasia, yang mempunyai kekuatan yang sangat rahasia ya, atau dirahasiakan. Mungkin ini leluhur ini memang sengaja menyembunyikan sesuatu yang telah hilang, yang terkait dengan terkait dengan raga atau raganya bumi. Ternyata bumi tadi sudah saya sebutnya bahwa bumi itu disusun seperti tubuh atau raga manusia. Jadi di sini ada simbol raga. Raga susunannya apa ya? Seperti tubuhnya manusia. Ada jantung, ada paru-paru, ada lambung, ya sudah kita temukan semua ya ternyata. Untuk lambung kan yang sudah sering aku sebutkan, lambung atau lumbung, waktu lumbung atau porosnya alam semesta atau porosnya dunia ya, terkait dengan sumber energi listrik magnet alam semesta yang pertama kali ya. Kalau teori di YouTube itu ya teori Big Bang, satu titik energi yang maha dahsyat awal penciptaan dari segalanya ya. Kemudian sudah kita temukan kemarin di bawah nih, video bawah itu ada kaitannya dengan kunci udara atau paru-paru. Ternyata semakin ke sini kita ditunjukkan alat-alat vital dari bumi yang sistem bekerjanya itu mirip dengan alat-alat vital dari tubuh manusia. Jadi bumi, di dalam raga bumi atau tubuh bumi itu ya tersusun ada jantungnya, ada lambungnya, ada paru-parunya, dan lain sebagainya. Ada 5 ya, hati, jantung, ginjal, paru-paru. Semua sudah kita temukan, cuma kita belum kunci. Yang sudah kita kunci kemarin adalah lambung, atau lumbung, atau panter, atau pusar ya, pusat ya. Yang kedua adalah video ada di bawah. Yang kedua itu adalah paru-paru, paru-parunya bumi atau paru-parunya dunia alam semesta. Sudah kita kunci, video ada di bawah. Kemudian yang sekarang ini kita akan mengunci simbol dari jantungnya alam semesta atau jantungnya bumi, di mana sekarang ini sudah bumi kita kan sudah rusak, jadi sudah waktunya untuk diperbaiki agar tidak terjadi penghancuran atau punahnya alam semesta ya. Jadi kita melalui daun ranting pohon kering ini dituntun oleh leluhur alam dan Tuhan untuk ya sebagai kepanjangan tangan dari mereka untuk apa ya, dituntun untuk ya satu misi di sini, arahnya juga untuk ada upaya leluhur untuk menyelamatkan alam semesta dari kehancuran. Jadi melalui tangan-tangan terpilih ya, nanti semua yang menjadi satrio piningit ya, dan para srikadi
yang masih terpinggit melalui tangan-tangan mereka nanti untuk menyelamatkan dunia. Cuma kita ini hanya mengunci tempat-tempat inti yang nantinya ada kaitannya dengan misi dari para leluhur alam dan Tuhan ini untuk menyelamatkan dunia kita ya, alam kita yang sudah hancur ya, alam jagat alit dan jagat gede juga. Ini yang sekarang kita ke arah jagat gedenya dulu karena sudah rusak kan, ibarat jantung itu kan ya harus rusak. Ini kalau alam itu ya air ya. Duri kan di sini panjang, jadi ini nanti melalui beliau sang terpilih atau sang pewaris tahta, siapa beliau sekali lagi kita tidak tahu. Di sini ya kita hanya mencari pengumpul daun ranting pohon kering aja. Kita akan mengunci kunci dari jantung. Jantung dalam susunan tubuh alat manusia sebagai alat vital untuk sistem peredaran darah ya. Jadi di sini ada simbol sumur pompa ya, memompa ya. Jadi pusatnya jantung alam semesta atau jantungnya dunia atau jantungnya bumi ini nanti ada di sini ya. Tapi ya itulah yang tugas yang harus kita lakukan. Ayo kita akan kunci dos ya. Iki kita disuruh berhenti di pohon ini. Ada apa di pohon ini? Itu apa itu sing berdundul ning kono kuwi? Watu diingil. Oh, kemarin ini Mas aku sudah mengambil batu ini, tetapi aku kemarin jak ke sini, jadi batunya ditaruh di situ ya. Kita akan lihat batunya seperti apa. Video pengambilan batu sudah ada ya. Sekelilingnya puter dos, sekelilingnya tinggal dos. Di sini banyak waru doyong ya. Waru doyong. Sekelilingnya seret, sekelilingnya. Seret. Nah, ini sekelilingnya seperti ini ya. Jadi di sini letak dari jantung atau jantungnya dunia atau jantungnya bumi ya, jantungnya alam semesta. Ya. Tidak. Jadi isyarahnya, petunjuknya itu melalui daun ranting pohon kering yang kita ambil, juga melalui mimpi, dan apa yang kita lihat juga kita dengar. Coba nanti ambilan gue bila kena nih. Tentunya yang kita ambil kemarin ya, videonya tak lampirkan ya. Bila batunya tidak. Iku adukno ke atas terus. Nah, pucukannya kuwi lincipannya. Nah, ini kan menyerupai jantung. Aduknya ke atasnya terus. Berdiri. Alah, salah terus. Sing lincip iki lho. Nah, lah. Lincipanmu iki lho, sing iki lho. Iki kayak nang dhuwur ngene lho, ben ngaduk ngene. Ngene. Lincipmu ki lah kok aduknya ngene to kuwi. Kayak sadel. Sadel sepeda iku lho. Lah, alah salah, kuwi kena dhuwur, seperti jantung sih, Dos. Delok kuwi daun kuwi kok ya pas ning gone ngonoan delok. Daun iki lho. Daun itu kan pas seperti di mulutnya jantung. Delok. Terus daun kuwi delok ning gone pohon kuwi delok. Sutian dengan pohon kuwi. Nah, itu kan di situ ada daun yang merambat kan. Daun kuwi delok, daun yang merambat. Nah, daun merambat kan. Apa maksudnya daun merambat? Ngerti gak, Terus? Apa? Daun yang merambat atau batang daun yang merambat itu sama dengan pembuluh darah. Loh, ayo, dudingan. Iki apa maneh urung-urung? Iki ki ring jantung lek anu lara di ring ngono. Ring iya wis ring jantung. Sik dalan kono sik. Aku tak pemdude nganune sik. Itu ada ring ya, kita dapatkan simbol ring jantung. Itu loh pembuluh darah, daun yang merambat. Nah,
batang-batang yang merambat ini, nanti leluhur ini memberitahu kita, batang yang merambat ini disebut kalau dalam jantung itu adalah pembuluh darah atau vena atau arteri ngono lho ya, yang mengedarkan darah. Terus langsung ke bawah. Nah, kuwi melalui daun iki lho, Dos. Nah, itu melalui daun kuwi itu masuk ke dalam jantung. Nah, ngono lho. Nah, iku lho melalui kuwi masuk ke dalam jantung dan nanti akan diedarkan ke seluruh tubuh. Ngono lho, Dos. Sumur kompan di mana sumur kompan? Lho. Sebelah sini pompan. Sumur pompan itu adalah untuk memompa sumur supaya airnya mengalir ya. Bisa airnya keluar atau mengalir sama ya seperti dalam mimpinya Mas Agus, di mana kemarin itu ada temennya yang datang dan memberitahu kalau sumur pompannya itu oglekannya itu tempat tuasnya itu rusak ya. Jadi ini seperti mau memberitahu kita yang kita gabungkan dengan apa yang aku temukan kemarin, yaitu perang berupa seperti jantung itu dan sumur kompan. Ini adalah bahwa jantungnya bumi, jantungnya alam semesta itu sudah rusak ya, pomponya sudah rusak, jadi bleber kemana-mana, tidak bisa mengalirkan air kemana-mana ya, tidak bisa mengalirkan darah atau air kemana-mana ya. Darah atau air ini kalau dalam tubuh itu darah ya, dialirkan melalui saluran berupa iki ya, disimpulkan dengan ranting dari pohon yang merambat ini. Nah, itu kalau di bumi ya seperti sungai dengan airnya, itu sungai itu adalah pembuluh darah, air itu adalah darahnya. Intinya ngono. Jadi sumur kompan itu kan ada kait identik dengan air ya. Air atau kalau dalam tubuh itu adalah darah. Jadi itu darahnya bumi itu sama dengan air ya. Darahnya bumi, darah di tubuh manusia, kalau darah di tubuh bumi itu sama dengan air. Pembuluh darahnya itu adalah sungai. Kalau kita kan vena ya, vena pembuluh darah itu ya. Ya, itu kan itu adalah simbol dari Dos. Jantung. Kita akan ambil kuncinya. Jadi kunci jantung ya iki, Dos. Kunci jantung ya ini, Dos. Nah, ini batu ini kamu ambil ya. Kunci dari jantung, batu ini kamu ambil. Terus tadi sama Mas Agus tadi ada satu bentuk seperti ringnya tidak Mas? Mau nemu ning ndi? Nah, itu ring ya, itu ring. Dimana jantung itu kan juga ada ringnya di situ ya. Ring ya, kalau rusak itu kan dipasang ring. Di situ ada simbol ringnya atau ring jantung, itu nyekat ya ring itu. Ringnya itu kan rusak di situ. Itu ada situ, putus kan itu. Putus kan, ada ring putus ya. Jadi ini ringnya rusak ya, ringnya atau katupnya jantung bumi itu rusak ya. Jantungnya alam semesta itu katupnya rusak ya, dengan simbol ini ring. Kemudian oglekannya tadi atau tuasnya penarik atau ngoglek itu juga untuk biar untuk memompa atau ngoglek itu juga rusak ya. Jadi leluhur memberitahu kita bahwa jantungnya bumi itu katupnya atau ringnya sudah rusak, kemudian pemompanya atau oglekannya juga rusak. Di mana tempat jantung dari alam semesta atau jantungnya bumi atau jantungnya dunia ya di sini ini Dos. Iki Dos. Makanya iki pohonnya meruwel-meruwel kayak ngono kan seperti vena-vena atau pembuluh darah Dos. Itu simbol dari pembuluh darah. Sekarang kamu kunci, ndelok iki pohonnya seperti apa ndelok Dos. Pohon itu sampai atas Dos. Iki pohon apa Dos? Waru ya Dos. Waru Dos. Ya. Nah, itu atas dong atas. Atas ini seperti simbol dari jantung, pohon jantung. Nah, itu simbol dari jantung ya, pohon jantung. Nah, sampai ke bawah. Nah ini kamu kunci Dos. Jadi pusatnya jantung itu ada di sini ya. Jadi nanti beliau sang pinilih atau sang pewaris ini nanti yang akan bisa mengendalikan ini. Kita hanya mengunci aja tempat-tempatnya ya.
Nanti beliau yang akan bisa memperbaiki ataupun mengendalikan tempat ini ya, jantung ini ya, untuk diperbaiki agar tidak rusak ya. Simbol ringnya itu tadi sudah patah sama oglekan atau tempat untuk memompanya juga sudah rusak. Saiki lingkaran terus. Terus? Iya, tak lingkaran. Lingkari pakai kunci jantung itu loh, pakai lo kunci jantung. Kamu lingkari pakai kunci jantung. Iya. Iya piye? Tak lingkaran Kok lingkari? Dilingkari, kemudian kamu harus tanda tangan di situ yo. Nah, jadi ada di pohon ini yo. Kok settingan sekeliling itu? Ringnya dulu ada ring terus. Nah, kamu tanda tangan dan cap oleh terus. Gini. Untuk nengono loh, nengono coba. Nengono kan mau ambil ya bukan. Kono, saya ning jero lingkaran. Ning pohon utawa ning batu. Ning pohon bisa, di batu bisa. Tanda tangan di situ. Serah terima ya. Ini serah terima ya. Serah terima. Tanda tangan sama tap jempol. Jadi ini nggak akan bisa diambil alih oleh siapapun kecuali yang pemegang kunci atau ahli waris yang nanti bertugas untuk memperbaiki dan mengendalikan semua ini ya. Terus kamu disuruh ngambil satu batang kecil kayak orang ngerti ya, batang kecil nih kan. Satu batang kecil nyelempit jadi itu, satu batang kecil nyelempit. Batang apa dulu? Batang apa kuwi? Batang jantung. Batang jantung apa kok eran dilatih. Kawan, tadi nasi karo kae mah. Ring tadi oleh pira kuwi? Ring batang ya. Ring batang terus pohon waru siji terus. Daun waru. Warune siji. Ring batang daun waru. Terus satu lingkaran apa aku baru golek lingkaran ning ngono terus. Satu lingkaran berbentuk bikin dulu, coba. Bener ya ibu, bener ser. Tuh kan, aku disarap dos. Aku kurang ngerti nih ngonoan. Wes, kawan nih toko, tidak baca nih toko. Wes, bawa ke toko. Yuk, barengan ledek pak Tiar. Ya. Oke, jadi kesimpulannya ini adalah salah satu kegiatan kami mengumpulkan daun ranting pohon kering untuk jagat gede atau bumi atau alam semesta, yaitu mengumpulkan susunan dari alat-alat tubuh bumi seperti tubuh manusia yang sudah kita temukan, yaitu lambungnya. Sudah ada video di bawah, cuma di situ kita belum kasih kesimpulan ya, karena belum tahu pada saat itu, kita masih pengibaran bendera aja di sana. Kemudian ginjalnya juga sudah kita temukan. Di manakah tempat ginjalnya bumi? Ternyata bumi juga ada ginjalnya ya, dengan simbol jambu mente. Lalu hatinya bumi juga sudah kita temukan dengan simbol hati ya. Terus paru-parunya bumi juga sudah kita temukan dengan simbol itu buah kuning-kuning kemarin ya, video ada di bawah, sudah tak upload ya. Terus yang terakhir ini adalah simbol dari
jantungnya bumi. Untuk simbol paru-paru, otaknya bumi ya, itu atau otak alam semesta itu belum saya upload. Nanti habis ini saya upload ya. Ya sekali lagi terlepas dari percaya dan tidak, ya nanti biar alam leluhur dan Tuhan yang membuktikan melalui tangan beliau sang maestro terpilih ya. Tugas kita hanya mengumpulkan daun ranting pohon kering. Jadi itu nanti sepenuhnya kepada beliau sang pewaris ya, sang maestro alam, sang pinilih untuk penyatuan, kemudian membuka kunci, memperbaiki. Iya, simbol dari 3 dewa, Brahma, Wisnu, Siwa yang ada dalam diri sang pewaris ya. Pencipta, pemelihara dan penghancur ya, Brahma, Wisnu, Siwa ya. Nanti ada denahnya ya. Ternyata letak dari jantung, paru-paru dan lain sebagainya. Ya ada juga anus ya, ada juga dapurnya bumi ya, atau perutnya bumi ya, alat pencernaan ya itu ada juga. Setelah kita denah ternyata membentuk seperti layang-layang ya, dari tempat paru-paru, dari tempat ginjal, dari tempat lambung, anus dan lain sebagainya. Itu nanti kalau kita tarik garis lurus itu membentuk seperti paru-paru, jadi membentuk seperti layang-layang atau segi empat ya, simbol dari Ka'bah atau simbol dari Majapahit ya. Itu atau tahu, simbol dari tahu segi empat Ka'bah. Nanti tak lampirkan di video akhir setelah penelusuran lengkap semuanya tentang jagat gede ya. Nanti jagat alit juga ada sendiri untuk penelusuran tubuh Prabu Boko ya, Ratu Bakah atau Prabu Boko ya, simbol Ratu Boko ya. Tadi aku bilang nanti akan ada pengulangan sejarah tentang tentang Nabi Isa yang bisa menghidupkan kembali orang mati. Itu dalam kisah kan ada orang yang dibunuh tapi tidak tahu pembunuhnya siapa, akhirnya oleh Nabi Isa dihidupkan kembali dan ditanyai, siapa yang membunuh kamu? Kayaknya ini nanti juga ada pengulangan sejarah seperti itu ya, menghidupkan kembali tubuh Prabu Boko dengan teknik apa? Ya nanti ada kaitannya dengan teknik ilmu teknologi yang dimiliki oleh Atlantis dan Lemuria, leluhur kita ya. Kalau zaman sekarang itu adalah kisah dari ilmu rawa rontek atau ilmu pancasona ya, yang tubuhnya itu bisa hidup kembali selama tubuhnya tidak hancur menjadi tanah ya, nanti masih bisa dihidupkan kembali. Mungkin itu nanti yang akan menjadi bukti ya, salah satu kelebihan atau kelebihan yang dimiliki oleh beliau sang pewaris tahta, sang maestro, sang pinilih, sang ratu adil, sang satrio piningit, satrio pinandito, sinisanlah wahyu avatar dan lain sebagainya, yaitu menghidupkan kembali orang mati dengan teknologi yang diturunkan kepada beliau ya, ilmu yang diturunkan kepada beliau ya. Wallahu alam. Nanti kalau dihidupkan dan dia akan bersaksi nanti ya, itu nanti, karena kalau cuma hanya lewat mulut aja enggak mungkin bakal percaya. Tapi kalau nanti sudah ada satu sosok yang
Ya itulah nanti yang dinamakan dengan Isa turun kembali. Ya, Isa turun kembali. Nanti akan membawa kebenaran itu, sosok yang dihidupkan itu nanti akan bercerita. Nah, sebenarnya siapa beliau dan bagaimana kisah yang sebenarnya tentang peradaban yang hilang. Ya, ini tokoh kunci ini nanti. Ya, kita tunggu saja sang pinilih. Beliau siapa ya, kita tidak tahu di sini ya. Itu sudah urusan Tuhan, alam dan leluhur. Kami ini hanya penyambung lidah aja. Terlepas itu nanti dipercaya tidak ya kembali kepada pribadi masing-masing ya. Karena sekali lagi lain orang itu lain pendapat. Kita tidak bisa memaksakan pendapat kita kepada orang lain ya. Kita juga tidak boleh menghujat pendapat orang lain. Karena itu adalah kembali lagi hak pribadi masing-masing. Begitu ya. Salam Rahayu.